I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Baik, shalom, selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Jena. Perkenalkan, nama saya Yosef Renande Meshabun. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester hukum agraria. Di sini materinya itu tentang pemindahan hak atas tanah. Di sini saya memilih salah satunya itu imbreng. Supaya tidak makan waktu, di sini saya langsung menjelaskan saja. Yang pertama itu definisi dari imbreng. Imbreng merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda yang mengandung pengertian sebagai penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang saja, melainkan dalam bentuk barang ataupun harta. Transaksi imbreng adalah transaksi yang memasukkan aset non-tunai seperti tanah dari para pemegang saham untuk dijadikan modal untuk suatu perusahaan. Ketentuan yang mengatur mengenai penyetoran modal saham dalam bentuk imbreng adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan mengacu pada modal PT yang terdiri dari kepemilikan atau saham. Sedangkan kata terbatas mengacu pada kewajiban pemegang saham yang besarnya hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya. Adapun proses-proses penyetoran aset dalam bentuk imbreng dapat berupa seperti yang pertama itu tanah dan bangunan seperti hak milik, hak guna, hak bangunan, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan juga hak milik atas satuan rumah susun. Pada dasarnya, proses perpajakan dalam imbreng dilakukan sama halnya dengan mekanisme jual beli seperti biasanya, sehingga dapat disampaikan bahwa pajak penghasilan atas tanah yang disertakan sebagai modal ini dalam dunia perpajakan ialah karena pemilik tanah akan bisa memperoleh saham yang dinilainya sama dengan nilai tanah yang diserahkan. Menurut undang-undang yang diharuskan melalui imbreng adalah para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dengan tidak membedakan apakah mewaris secara penuh atau menerima dengan catatan, tetapi pewaris berhak untuk menentukan bahwa ahli waris yang telah menerima pemberian-pemberian pada saat pewaris hidup dibebaskan dari imbreng. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH, harta imbreng yang diterima oleh perusahaan bukanlah penghasilan yang dikenai pajak alias bukan termasuk objek PPH. Di sisi lain, bagi pihak yang menyerahkan harta imbreng, pengeluaran tersebut juga tidak termasuk sebagai suatu biaya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur atau step by step untuk melakukan imbreng itu seperti apa saja. Jika yang disetorkan dalam imbreng termasuk mobil dan harta benda yang bersifat pribadi atau lainnya, maka penyetor harus melepaskan kepemilikan harta benda tersebut untuk sepenuhnya menjadi kekayaan PT. Untuk proses penyetoran modal dalam bentuk harta, apabila tidak dilakukan pada saat pendirian PT, maka anggaran dasar harus diubah dan perubahan susunan kepemilikan saham pada PT. Penambahan modal menyebabkan persentase kepemilikan saham berubah, maka dari hal itu
hal tersebut harus dimasukkan dalam akta perubahan anggaran dasar, dan hal ini harus diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar satu perusahaan. Berdasarkan pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, notaris itu berwenang untuk membuat surat tersebut, tetapi bukan akta kekayaan perusahaan, tetapi akta perubahan anggaran dasar tentang penambahan modal yang telah disetujui dalam RUPS. Maka notaris akan memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan bahwa badan usaha yang didirikan tersebut adalah memperoleh status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Jika prosesnya masih dalam proses pengesahan, Anda dapat menanyakan kepada notaris tentang proses pendaftaran yang telah dilakukan di sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika proses tersebut sudah dalam posisi tidak keberatan, sebaiknya menunggu keputusan menteri diterbitkan. Kemudian nanti akan diselenggarakan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dan melaksanakan imbreng atas kekayaan yang bersangkutan. Karena jika dilakukan di tengah jalan akan menghambat proses tersebut. Namun apabila masih dalam proses pemasukan data, dapat dilakukan permohonan akta perubahan perbaikan yang mengubah setoran modal tersebut. Berapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi imbreng yang ditinjau baik dari segi peraturan perpajakan maupun dari segi peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas atau PT. Yang pertama yaitu setoran untuk modal saham tidak selalu berupa uang tunai, tetapi juga dia bisa berupa dalam wujud atau bentuk yang lain, yaitu berupa harta kekayaan berwujud seperti tanah, bangunan, maupun yang tidak berwujud seperti suatu hak cipta, hak paten, franchise, merek dagang, ataupun hak sewa. Yang kedua, dalam hal imbreng, penilaian modal yang akan disetor didasarkan pada nilai wajar dari harga pasar atau nilai yang ditentukan oleh penilaian. Wujud untuk bentuk perlindungannya itu dalam suatu gugatan terhadap sertifikat suatu hak atas tanah, seorang itu dapat menggugat orang yang namanya tercantum di dalam sertifikat dengan membuktikan dua hal yang dinyatakan dalam pasal atau tertuang dalam pasal 32 ayat 2 PP atau pendaftaran tanah, yaitu itikat baik dan penguasaan yang nyata. Itikat baik seseorang dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Apa saja yang dilakukannya itu juga bisa membuktikan itikat baik. Seorang yang telah mengimbrengkan tanahnya ke dalam perseroan namun kemudian tidak melakukan proses untuk pendaftaran atau peralihan hak, maka patut diduga memiliki itikat tidak baik menyangkut status kepemilikan tanah tersebut. Sementara penguasaan yang nyata bukan hanya penguasaan atas sertifikat hak atas tanah saja, melainkan adanya hubungan dengan tanah tersebut. Maksud hubungan di sini adalah pemilik menjalankan kewajibannya untuk melakukan pemanfaatan, yaitu pemanfaatan untuk tanah tersebut. Pengurus atau pengelolaan terhadap tanah tersebut
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria, dilakukan balik nama kemudian mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka pengalihan hak atas tanah tersebut menjadi batal demi hukum. Hal itu karena perbuatannya bertentangan dengan asas nemo plus juris transfere potest quam ipes habel, yang artinya tidak ada seorang pun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia mempunyai daya kerja untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya, sehingga terbuka kemungkinan untuk mengadakan gugatan bagi pihak yang merasa memiliki dan membuktikan kepemilikannya kepada pihak lain, meskipun namanya sudah terdaftar atau telah terdaftar dalam daftar umum yang ada di kantor pertanahan. Akibat dari pelanggaran asas ini adalah yaitu batal demi hukum. Batal demi hukum berakibat perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada, dan karenanya tindakan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Dia tidak memiliki akibat hukumnya karena sesuatu itu dianggap tidak pernah ada. Serta apabila tindakan hukum tersebut mengakibatkan suatu kerugian, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan perbuatan hukum tersebut atau yang telah merugikan pihak yang merasa dirugikan tersebut. Jadi di sini saya coba untuk membuat satu kesimpulan dari materi yang saya presentasikan ini, yaitu tentang imbreng. Kesimpulannya itu adalah praktik pemasukan tanah ke dalam perusahaan, yaitu pada dasarnya harus dilakukan dengan RUPS, pengumuman penilaian tim independen, lalu dibuat dengan akta PPAT dan yang berwenang untuk menangani hal tersebut, dan dilakukan pendaftaran atas peralihan hak atas suatu tanah. Pendaftaran peralihan hak atas tanah berfungsi sebagai jaminan perlindungan atas kepastian hukum pemegang hak. Dalam hal ini, perseroan agar tanah yang dijadikan modal tersebut dapat menjadi bagian dari harta kekayaan perseroan. Selain itu, pemasukan tanah ke dalam perusahaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dia tidak semaunya, tidak sewenang-wenang, tapi tanah yang masuk ke dalam suatu perusahaan itu harus berdasarkan suatu peraturan yang mengaturnya, suatu peraturan yang berlaku, baik itu UU PT, UU PA ataupun PP tentang pendaftaran tanah. Tidak sesuainya proses imbreng dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan kebingungan bagi para pihak dan pihak ketiga. Hal itu karena tidak sesuainya data yuridis dan data fisik dengan kenyataan yang terjadi. Status tanah yang dijadikan modal perseroan tanpa dilakukan pendaftaran tanah atau peralihan hak untuk balik nama pada dasarnya tetap dipandang sebagai milik dari orang yang namanya yang tercatat di dalam sertifikat tersebut, bukan bagian dari harta kekayaan perseroan, bukan. Hal itu karena PP pendaftaran tanah menganut asas sederhana. Dalam hal penerbitan sertifikat berfungsi sebagai alat bukti agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan kepemilikannya. Baik, sekian dari
saya yang telah memaparkan salah satu bagian dari peralihan hak atas tanah. Baik, terima kasih